Halo, saya Sugiharta Gunawan, founder dari Debt Recovery Indonesia. Banyak pertanyaan dari klien kita yang menanyakan kenapa sih tagihan dari konsumen itu perlu dikontrol atau dikendalikan. Saya merangkum berdasarkan pengalaman selama ini. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang membuat tagihan dari konsumen perlu dikendalikan. Yang pertama adalah secara jangka pendek, cash flow itu sebenarnya lebih penting dari profit. Kenapa? Karena cash flow ibaratnya manusia adalah seperti oksigen. Kalau oksigen tidak ada dalam jangka waktu yang singkat, maka orang itu bisa meninggal. Sama seperti dengan manusia, perusahaan juga sama. Andai kata cash flow itu tidak ada, maka dalam jangka waktu yang singkat, perusahaan tidak bisa melaksanakan operasionalnya, yang secara otomatis juga akan menimbulkan masalah-masalah, terutama adalah operasional perusahaan menjadi macet dan pada akhirnya akan menjadi hancur atau pahit. Sedangkan piutang sebenarnya secara jangka panjang memang diperlukan dan penting, tapi dalam jangka waktu pendek perusahaan bisa melakukan strategi-strategi tertentu yang bisa mempertahankan kehidupan perusahaan dibandingkan dengan macetnya cash flow. Nah, yang kedua adalah selain macetnya cash flow, juga sangat berhati-hati. Kalau tagihan konsumen itu macet, berarti kita juga akan menimbulkan konflik dengan pihak ketiga lainnya. Sekurang-kurangnya ada 3 potensi konflik yang mungkin akan timbul dari macetnya cash flow. Pertama adalah dengan karyawan. Kita tidak punya cash flow, artinya adalah kita tidak punya kemampuan untuk membayar gaji, tidak punya kemampuan untuk membayar tunjangan karyawan, atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kompensasi lainnya kepada karyawan. Andai kata karyawan tersebut kemudian kita PHK atau kita putuskan hubungan kerjanya, maka kita juga tidak punya kemampuan untuk membayar pesangonnya mereka. Sehingga tidak tertagihnya tagihan dari konsumen-konsumen kita juga akan menentukan nasib hidup dan matinya dari pihak lain. Yang kedua adalah kita juga akan punya konflik dengan yang namanya supplier atau pemasok barang dan jasa. Karena hidup dan matinya perusahaan, operasional perusahaan tidak bergantung kepada kegiatan yang kita lakukan sendiri. 99% dari operasional perusahaan juga sangat tergantung dari pemasok barang dan jasa. Oleh karena itu, kalau cash flow kita terhenti, maka sama artinya kita tidak punya kemampuan lagi untuk membayar supplier-supplier kita atau pemasok barang dan jasa kita. Yang pada akibatnya adalah supplier menjadi marah, supplier menjadi menagih kepada kita, nama baik kita rusak, dan trust yang kita sudah bangun selama bertahun-tahun itu menjadi hilang. Dan yang ketiga adalah itu juga menimbulkan konflik dengan bank atau kreditur atau lembaga pembiayaan. Kalau perusahaan memiliki kredit atau angsuran kepada bank, lembaga pembiayaan, atau kreditur lain, maka nggak ada cash flow, sama artinya adalah kita tidak punya juga kemampuan untuk memberikan atau membayarkan angsuran kepada pihak ketiga tersebut. Pada akibatnya, kalau kredit ini adalah dengan jaminan, maka hal ini akan menimbulkan hak bagi bank, kreditur, atau lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminannya kita. Dan ini adalah sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang buruk bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita agar potensi konflik ini tidak muncul dan berkembang luas, maka tagihan kita terhadap konsumen itu perlu dikendalikan dengan baik. Dan terakhir adalah kenapa kita harus mengendalikan tagihan konsumen adalah kalau kita tidak mengendalikan tagihan konsumen kita, maka potensi kita berkembang menjadi berkurang. Karena seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan sangat pengen berkembang. Tapi perkembangan itu membutuhkan dana. Perkembangan selalu membutuhkan modal. Andai kata kita cash flow-nya baik, tentu kita bisa melakukan pendanaan secara internal, pendanaan secara mandiri oleh kita sendiri. Tapi manakala cash flow kita buruk, maka mau nggak mau kalau kita berkembang, kita harus membutuhkan pendanaan atau modal dari eksternal. Modal dari eksternal ini secara garis besar, maka si investor pasti akan minta laporan keuangan. Kalau tagihan konsumen adalah banyak yang macet, maka otomatis laporan keuangan kita juga menjadi buruk. Dengan sangat sulit kita mencari investor
atau pinjaman dari pihak ketiga. Nah, oleh karena itu perusahaan harus memastikan bahwa tagihan dari konsumen itu terkendali dan terkontrol dengan baik. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengendalikan cash flow ini. Pertama adalah perusahaan harus membuat yang namanya collection timeline. Collection timeline ini adalah garis waktu untuk menentukan perusahaan kapan dan apa untuk melakukan sesuatu untuk menagih tagihannya kepada konsumen. Timeline itu adalah garis waktu untuk menentukan kapan dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap tagihan-tagihan perusahaan. Misalnya, kalau perusahaan memiliki beberapa tagihan, maka tagihan-tagihan tersebut harus dibuatkan satu sistem untuk menentukan perusahaan tersebut hal apa yang harus dilakukan dan kapan akan dilakukan. Misalnya, kalau tagihan tersebut masih H-3 dari jatuh tempo, perusahaan harus menentukan harus di-remind. Jadi ada reminder dari perusahaan terhadap konsumen. H-1 sebelum jatuh tempo, perusahaan reminder kedua. H-0 artinya adalah saat jatuh tempo, perusahaan harus melakukan pengecekan secara akun perusahaan. H+1 berarti adalah 1 hari setelah jatuh tempo. Kalau dicek tidak ada uang yang masuk, maka harus dilakukan yang namanya reminder ketiga kepada perusahaan. Tapi kalau tagihan tersebut sudah H+7, maka sudah harus dilakukan misalnya adalah collection call. Perusahaan harus menelepon dari konsumen tersebut untuk menanyakan alasan atau penyebab kenapa tagihan tersebut tidak terbayarkan. Tapi kalau sudah H+14, perusahaan harus menentukan misalnya adalah apakah penalti juga wajib dilakukan atau dikenakan kepada konsumen tersebut. Kalau H+30, apa yang harus dilakukan? Apakah perusahaan masih melakukan penagihan sendiri? Misalnya dengan ditingkatkan dengan melakukan visit kepada konsumen atau diberikan penagihannya kepada pihak ketiga. Kapan dan apa yang harus dilakukan konsumen untuk mengendalikan tagihan itu adalah sangat penting, dan itu harus ditentukan sejak dari awal. Karena penagihan adalah bukan subjektif, ditentukan siapa debiturnya atau siapa konsumennya, tetapi penagihan sebenarnya adalah bersifat sistemik. Artinya kita harus membuat sistem dari awal untuk mengendalikan tagihan kita siapapun konsumen atau siapapun debiturnya. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah kolektibilitas. Perusahaan perlu mengelompokkan tagihan-tagihan tersebut menjadi kelompok-kelompok berdasarkan umur tagihan. Ini terutama adalah untuk tagihan-tagihan yang sekarang sudah ada. Untuk tagihan-tagihan yang sekarang berjalan, mungkin bisa dilakukan berdasarkan collection timeline. Tapi kalau perusahaan mengatakan sekarang ini sudah banyak tagihan-tagihan yang macet, maka yang harus dilakukan pertama kali oleh perusahaan adalah dengan membuat pengelompokan berdasarkan kolektibilitas, berdasarkan umur tagihan. Perusahaan bisa menentukan misalnya kolektibilitas 1 adalah tagihan yang kurang dari 30 hari. Kolektibilitas 2 adalah tagihan dengan umur 31 sampai dengan 60 hari. Kolektibilitas 3 adalah 91 sampai dengan 120 hari. Kolektibilitas 4 misalnya lebih dari 120 hari, dan sebagainya. Setelah dikelompokkan, maka perusahaan juga harus menentukan kebijakan apa yang akan diberikan kepada konsumen atau debitur tersebut berdasarkan kelompok dari kolektibilitas tersebut. Misalnya, apakah terhadap konsumen dengan kolektibilitas 2 harus dihentikan suplai barang dan jasanya? Atau untuk kolektibilitas 4 misalnya, apakah sudah harus dilakukan penagihan secara eksternal? Atau untuk kelompok kolektibilitas 5 harus ditentukan misalnya apakah perusahaan perlu mengambil upaya-upaya atau langkah-langkah hukum tertentu terhadap konsumen tersebut. Itu yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tagihan-tagihan terhadap konsumen itu adalah terkontrol dan terkendali.